العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأحلام فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واشرب عنا سيئها فإنه لا يشرب سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم بحق الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا وافتح علينا فتوح العارفين. قال المؤلف رضي الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بشيرة أنا ومن اتبعني. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah ala basyirah, aku menyeru kepada kalian, aku mengajak kepada kalian dengan hujjah yang nyata. Ana wa manittaba'ani, aku demikian juga orang-orang yang mengikutiku selalu mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isyarah. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad memakai isyarah, di mana dengan memakai firman Allah bahwa beliau itu menyeru, beliau mengarang kitab, beliau ini mengajak kita semua kepada Allah, bukan kepada dirinya, Imamul Haddad. Demikian juga kalau para ulama ini mengajak kepada umatnya agar menyintai dia, untuk mentaati dia dan hanya mengikuti dia, tapi orang-orangnya tidak diajak untuk mengikuti perintah-perintah Allah, tidak diajarkan untuk menyintai Allah, tidak diajarkan untuk menyintai baginda Rasul. Sehingga orang-orang seperti itu kelihatannya dia itu memimpin majelis, akan tetapi majelis tadi nggak berkah, karena si pemimpin tadi bukan mengajak umat kepada Allah, akan tetapi umat itu diajak ke dirinya. Ini kesalahan besar ini. Baginda Rasul diperintah oleh Allah, ya Muhammad, katakan kepada mereka, aku ini menyuruh kalian kepada Allah, bukan kepada diriku. Cukup kamu taat kepada Allah, esakan Allah. Itu aja. Tapi orang sekarang kan tidak. Bahkan di mana bahwa mereka itu mengajak kepada umatnya, kalau seandainya umatnya itu ngaji di tempat lain, dia marah. Nggak boleh ngaji di tempat lain, dia harus ngaji di itu tempat. Ini banyak kejadian seperti itu di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat baginda Rasul yang ingin mengajak kepada orang untuk mengesahkan Allah, maka ajak mereka untuk mengesahkan Allah, ajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai mereka ajak kepada diri kita, hanya menyintai kita, takut sama kita, tapi perintah Allah nggak takut. Di hadapan kita mereka tidak melanggar perintah Allah,
Tapi di belakang kita mereka banyak melanggar perintah Allah. Jadi karena apa? Mereka hanya diajarkan atau diperintah agar hanya takut kepada dirinya, agar taat kepada dirinya, bukan taat kepada Allah. Walaupun ucapannya suruh taat kepada Allah, walaupun ucapannya dia mengajak kepada Allah, tapi pada kenyataannya banyak di antara orang-orang yang mengajak umatnya kepada dirinya, untuk menyembah kepada dirinya. Bahkan sampai ada yang mengucap, kalau engkau tidak hadir di majelisku, kalau engkau meninggalkan majelisku, maka hidupmu pasti melangsak. Sampai ada ancaman seperti itu. Bahkan apabila ada jamaahnya ngaji di tempat lain, maka begitu datang dimarahin. Alasannya, kamu ngaji di sini aja belum selesai, belum tamat, kau sudah ngaji di tempat lain. Alasannya begitu. Ini yang menjadikan bahaya. Kalau nanti dia meninggal, umatnya mau dikemanain? Kalau dia tidak menunjukkan guru yang baik, mumpung dia masih hidup, kalau ada guru yang baik kasih tahu, itu di sana majelis baik itu. Kamu usahakan hadir ke tempat itu bagus majelis itu. Dan yang mimpin pun bagus, berilmu, akhlak dan sebagainya. Kasih tahu supaya ngaji di sana nantinya. Jangan sampai nanti kita umat tadi dibawa ke dirinya, setelah nanti kita meninggal, mereka bingung mau cari guru yang mana, sedangkan dia tidak memiliki guru yang baik untuk umatnya. Oleh karena itu sekali lagi kesadaran buat kita semuanya. Jadi kalau kita mimpin satu majelis, kita mimpin umat, maka jangan sekali-kali umat tadi kita bawa ke diri kita, tapi bawa untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berhak dipuji hanya Allah, dan yang berhak ditakuti hanya Allah. Cukup itu aja sudah. Jadi jangan sampai dia berusaha menyembah kita. Nah, kemudian nanti dikatakan, ya hamalatal ilmi, wahai orang-orang yang berilmu, wahai orang-orang yang memikul ilmu, yang memiliki ilmu, i'malu bihi, maka amalkanlah ilmu tersebut. Fa innamal ilma man amila, maka sesungguhnya yang dikatakan orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmu. Itu namanya orang berilmu. Bukan berarti dia harus mempelajari puluhan kitab atau ratusan kitab atau mondok yang lama, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Sebenarnya orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmu, itu namanya orang berilmu. Jadi mudah kalau kita ingin menjadi orang alim, ya amalkan ilmu yang kita ketahui. Seandainya belum bisa semuanya, ya selalu mohon ampun kepada Allah, untuk minta taufik kepada Allah. Wa sayakunu qaumun yahmiluna ilma, nanti akan terjadi ya suatu kaum yang orang-orang berilmu tadi, yubahi ba'duhum ba'dha, saling membanggakan ilmunya antara yang satu dengan yang lain. Bangga-banggaan ilmu, bukan bangga-banggaan amal, tapi bangga-banggaan ilmu. Ini sudah terjadi, bangga-banggaan. Majelis kamu kitabnya apa? Fulan, kitab gitu kok masih dibaca. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sampai ada kejadian orang mempelajari kitab Safinah pun diejek. Dari dulu kok kitab Safinah terus diejek. Setelah dia meninggal, ini kejadian nyata di daerah Jalan. Kejadian nyata, bukan cerita-cerita fiksi, bukan cerita dongeng, bukan katanya-katanya, akan tetapi ini kisah nyata. Pada saat dia pernah mengatakan, tanya di satu tempat itu ngajinya kitab apa? Lalu orang tadi jawab, di sana yang diaji kitab Safinah. Dari dulu kok cuma Safinah terus kitab begituan. Kan ada kitab-kitab yang lain. Itu setelah dia meninggal, malamnya itu keramiknya itu pecah yang dikasih mayitnya dia. Jadi mayitnya dia itu ada di atas balai, itu keramik yang ada di bawahnya itu pecah. Dan ini kejadian ini bukan satu orang tahu, puluhan orang tahu semua. Ini gara-gara ngecek kitab Safinah. Ini bangga-banggaan dia dengan kitabnya. Maka kita jangan bangga-banggaan dengan kitabnya. Ya sudah, di sini diajarkan kitab takrib, di sini diajarkan kitab Safinah, di sini diajarkan kitab Uqudul Jen,
Di sini diajarin kitab Tankihul Qaul, udah gitu aja. Nggak usah, kalau di sana udah kitab besar-besar, kitab itu udah nggak diaji lagi. Itu jangan, ini jangan bangga-banggaan ilmu seperti itu. Nanti akan terjadi hal seperti itu. Para orang-orang yang berilmu saling bangga-banggaan ilmunya antara yang satu dengan yang lain, bukan bangga-banggaan atau berlomba untuk mengamalkan ilmu. Hatta inna rajula la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairi. Nanti sampai si orang alim tadi yang punya majelis, dia itu akan marah kalau ada ahli majelisnya ngaji ke tempat lain. Marah dia. Sampai kadang-kadang begitu ahli majelisnya ngaji ke tempat dia lagi malam tertentu, ditanya, kalau kamu sudah ngaji tempat lain jangan ngaji tempat saya. Sampai kadang-kadang pakai sumpah serapah. Kalau kamu meninggalkan majelis ini, hidup kamu bakal belangsak nanti. Pakai ancaman seperti itu. Ini ada kejadian, bukan hanya cerita. Ini ada kejadian seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang dia itu apabila ahli majelisnya ngaji ke tempat lain, dia marah. Karena apa? Dia mengajak bukan kepada Allah, akan tetapi dia mengajak kepada dirinya. Jadi banyak-banyakan umat, bukan dia fastabiqul khairat, akan tetapi dia berlomba-lomba untuk bangga-banggaan umatnya, dibuat bangga-banggaan. Sampai pernah tanya, di majelis kamu berapa orang ngaji? Saya jawab, ya paling 5-10 orang. Oh, di anak sudah sampai 50-60. Ini sampai bangga-banggaan umat. Sebetulnya dia harus tanya, ahli majelis yang kamu ajar itu 5 orang bisa ngamal ilmunya. Sebetulnya begitu tanyanya. Jangan hanya jumlah daripada personilnya, dia merasa bangga terus. Dan majelis yang punya umat cuma 5-10, dia rendahkan. Ini di zaman sekarang seperti itu. Jadi banyak-banyakan umat di zaman sekarang. Kalau umatnya banyak, bangga dia. Kalau umatnya dikit, sedih. Ini di zaman sekarang. Padahal yang penting itu manfaatnya, bukan karena banyaknya umat. Tapi manfaat kita ngajar itu diamal sama orang yang datang, itu manfaatnya daripada ilmu. Ini salah pengertian orang-orang seperti itu. Nah, kalau mereka sudah berbuat seperti itu, ingat ini, kalau mereka sudah berbuat seperti itu, dia marah kalau ahli majelis yang ngaji di tempat lain, ulaika la tas'adu a'malahum ilas sama, maka amal-amal mereka itu tidak akan pernah terangkat ke langit. Kan sayang kan dia udah capek-capek ngajar, udah dia beramal yang lain-lainnya, tapi la tas'adu a'maluhum ilas sama, akan tetapi amal mereka tidak akan pernah terangkat sampai ke langit. Lalu kemana tuh? Oleh karena itu kita mulai sadar sekarang bahwa tujuan kita untuk mengajar ini bukan mengajak kepada diri kita, akan tetapi kita mengajar ini ajak mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ajak mereka untuk mengisahkan Allah. Jangan sampai ajak kepada diri kita sehingga bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini. Kenapa sih orang-orang itu menuntut ilmu kok susah ngamal? Di mana ilmu yang diraih tidak sesuai dengan yang diamal. Ini apa sebabnya? Yang pertama, orang tadi meninggalkan adab di dalam menuntut ilmu. Ini adab ini di atas ilmu. Ini pertama ini. Jadi kita ajarkan kepada mereka itu adab di dalam menuntut ilmu. Ini pertama yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita. Ajarkan mereka adab di dalam menuntut ilmu dulu. Sebab di mana dikatakan bil adab tafhamul ilma, dengan adab engkau akan dapat memahami ilmu. Tanpa adab tidak akan mungkin bisa memahami ilmu. Jadi hanya dengan bil adab engkau akan memahami ilmu. Wa bil ilmi yasihhu lakal amal, dan dengan ilmu maka amalmu akan sempurna.
amalmu akan benar. Jadi dengan adab engkau akan memahami ilmu, dan dengan ilmu tadi maka amalmu akan menjadi benar, akan menjadi sempurna. Wabil amal tanalul hikmah, dan dengan amal tadi engkau akan memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah itu artinya orang yang berjalan di atas cahaya Allah, orang yang berjalan di atas syariatnya Allah, orang berjalan dibimbing sama Allah, itu namanya hikmah. Jadi orang-orang ahli hikmah termasuk Luqmanul Hakim ini orang-orang yang ahli kejiwaan. Nah, orang-orang yang ahli kejiwaan tadi, orang-orang ahli hikmah tadi, dia akan berjalan di atas cahaya Allah. Artinya dia akan dibimbing oleh Allah di dalam perjalanannya untuk mengarungi hidup di dunia ini. Itu namanya hikmah. Wabil hikmah fahmuz zuhud, dan dengan hikmah kamu akan memahami makna zuhud. Jadi bertahap. Jadi kita tidak bisa zuhud dulu kalau belum dapat hikmah. Kita tidak akan bisa memahami ilmu kalau gak punya adab. Jadi berurutan. Jadi kita jangan untuk meraih untuk zuhud, akan tetapi dasarnya gak kita raih dulu. Kemudian wa tawafiqu lahu tadruku dunya, dan engkau akan diberikan oleh Allah taufik, sesuatu kekuatan untuk meninggalkan kemewahan dunia. Bukan meninggalkan dunia, tapi kemewahan dunia. Ini akan diberikan oleh Allah taufik. Wa tarki dunya targhabu fil akhirah, dan kalau engkau sudah mulai meninggalkan dunia, maka engkau akan diberikan cinta kepada akhirat. Wabil rahmati, nah ini dimana disebut bil akhirah tanalu ridallahu azza wa jalla, dan apabila engkau telah meninggalkan dunia, maka niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, kalau kita ingin mengajar kepada seseorang, ajarkan adab terlebih dahulu. Adab-adab di dalam menuntut ilmu. Adab-adab di dalam menuntut ilmu diantaranya caranya yaitu agar majelis itu betul-betul rapi, baik, tidak ada yang ribah, tidak ada yang berselisih antara satu dengan yang lainnya, tidak ada rasa dendam, mereka satu majelis dalam satu naungan. Kalau sampai majelis-majelis itu dilaksanakan, maka satu majelis yang baik akan memberikan rahmat kepada 2 juta majelis yang tidak baik. Jadi kalau kita punya satu majelis baik, ini akan memberikan rahmat kepada 2 juta majelis yang tidak baik. Luar biasa ini. Jadi kita berusaha, yang pertama jangan nyandar. Duduknya pun yang pakai adab, kita pada di bawah, jangan sampai kakinya diangkat begitu. Kemudian jangan merokok. Sebab apa? Sebab yang membawa ilmu adalah malaikat, dan malaikat benci dengan asap rokok. Usahakan untuk madhab kiblat. Dalam keadaan wudu, dengan pakaian yang bersih. Ini adab-adab di dalam menuntut ilmu. Ini ajarkan. Jadi jangan asal kita berangkat ke majelis ta'lim, apa aja sudah. Pakaian yang dari buat kerja yang bau, kadang-kadang kita pakai aja gak saling. Kemudian kita tidak ada wudu. Kalau memang gak ada wudu, gak ada masalah, tapi diusahakan untuk ada wudu. Kemudian duduk yang khusyuk. Dengarkan. Kemudian juga usahakan untuk bisa menghadap kiblat kalau memang bisa. Dan kemudian adabnya yaitu daripada yang duduk, jangan sampai kakinya itu lebih tinggi daripada kedudukan meja kitab. Jadi meja kitabnya lebih tinggi. Sebab kalau kakinya nanti sampai lebih tinggi dari kitab, nggak adab sama ilmu. Kemudian jangan merokok, sebab malaikat itu pembawa ilmu, dan malaikat benci terhadap asap rokok. Bukan dilarang merokok, tidak. Silakan mau merokok, hukumnya makruh. Tapi jangan di masjid, jadi haram. Gak boleh ngerokok di masjid, jadi haram. Kita
kita umpamanya ini masjid, kita ngerokok di situ, kalau asapnya masuk ke masjid itu hukumnya haram. Asapnya kita ngerokoknya di luar. Sama aja, kalau kalian itu umpamanya ngerokok di situ ada Al-Quran, asapnya itu melewatkan Al-Quran, itu hukumnya haram. Jadi kalau mau ngerokok lihat suasana dulu. Silakan mau ngerokok di mana aja. Mau ngerokok 1 hari 10 bungkus gak ada masalah, tapi pakai adab. Kalau ada Al-Quran di situ lihat asap saya kalau rokok sampai di situ enggak. Kalau asapnya sampai di situ jangan ngerokok di situ. Al-Qurannya sendiri dulu. Seperti itu. Sebab asapnya rokok yang melewatkan Al-Quran tadi hukumnya haram. Demikian juga kalian di teras masjid. Memang betul bukan termasuk dari bagian masjid. Ini untuk kepentingan masjid, untuk parkir atau untuk lainnya. Nah, waktu kalian merokok tuh asapnya masuk ke masjid. Kalau asapnya masuk ke masjid, hukumnya haram. Hindari itu. Gak apa-apa mau merokok, gak apa-apa. Cuman pakai adab. Nah, kalau gak adab, ya sudah. Kalau orang sudah meninggalkan adab, sudah gak ada arti dia hidup di dunia ini. Kemudian juga yang kedua yaitu setelah kita pakai adab, yang kedua niat. Perbaiki niat yang baik. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini memperbaiki niat 2 tahun. Dia memperbaiki niat ini 2 tahun itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita mengatakan bahwa saya punya ini sudah benar, sudah sempurna, ya sudah berarti bisa ngalahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan aku ini memperbaikinya 2 tahun supaya niatku lurus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala 2 tahun memperbaiki. Oleh karena itu kita harus berjuang untuk meluruskan niat kita. Di mana ada ancaman yaitu dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu an yakuna illa lillah." Kami dulu tuh mencari ilmu bukan karena Allah. Dikisahkan di kitab Hidayah itu Hidayah karena untuk kebanggaan, wah-wahan aja. Hanya untuk bersaing aja antara satu dengan yang lainnya supaya dilihat orang dia orang berilmu dan sebagainya. Itu dijelaskan dalam kitab Hidayah itu Hidayah. Akan tetapi ilmu tadi nggak mau dicari kecuali karena Allah. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri memperbaikinya 2 tahun. Untuk memperbaiki dia menuntut ilmu. Gimana menuntut ilmu? Karena Allah. Bukan karena untuk kebanggaan, bukan karena untuk sosokan, bukan karena untuk duniawi, bukan karena untuk membohongi, membodohin orang-orang yang bodoh dan lain sebagainya. Ini meluruskan niat aja butuh 2 tahun. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri 2 tahun. Nah kalau kita nggak tahu berapa tahun. Ya mudah-mudahan bisa 2 tahun juga kita memperbaiki daripada niat kita. Ini pertama, tanamkan niat yang lurus. Kemudian yang selanjutnya, pada saat kita menuntut ilmu, yaitu selalu mengharap rahmat Allah. Ingat ini. Jadi pertama adab, kedua hendaklah perbaiki niat kamu. Yang ketiga, hendaklah kamu mengharap rahmat Allah. Baik si pengajar ataupun yang diajar, dua-duanya harus senantiasa mengharap rahmat Allah. Saya mengharap rahmat Allah, yang saya ajar pun mengharap rahmat Allah. Ini ilmu tadi akan menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau yang hadir tidak mengharap rahmat Allah, hanya untuk mendapatkan ilmu saja, maka Allah akan memberikan kesulitan di dalam mengamalkan ilmu tadi. Jadi pengajarnya pun mengharap rahmat Allah, kasih sayang Allah, yang diajar pun mengharap kasih sayang Allah. Ini insya Allah ilmu yang diterima akan menjadi ilmu yang manfaat. Kemudian yang keempat, ada kusud, ada tujuan. Segala sesuatu kalau tidak punya tujuan tidak akan berhasil. Apapun. Sekarang kita mau menuntut ilmu, tujuan kita apa? Satu cuma tujuan, untuk diamal. Nggak ada lagi kan. Jadi kita menuntut ilmu itu tujuannya satu cuma, yaitu untuk diamal. Nggak ada lain. Nah kalau orang nggak punya tujuan untuk diamal, maka dikatakan di sini, man kharaja ilal ilmi yuridul ilma. Barang siapa yang keluar dari rumah dan dia menuntut ilmu, tapi dia menghendaki hanya untuk mendapatkan ilmu.
Jadi kalau kalian banyak ini di antara orang-orang awam yang belum tahu mau kemana, mau ke majelis ta'lim, mau ngapain? Pengen ta'lim aja, pengen dapat ilmu. Ini banyak orang-orang awam seperti itu. Itu perbaiki orang-orang yang punya niat seperti itu. Kalau seseorang keluar dari rumah, anak dari rumah mondok, atau antum dari rumah hadir di majelis ta'lim, kemudian kalau cuman hanya untuk duduk di majelis ta'lim, hanya untuk mendapatkan ilmu, lam yanfa'hul ilma, maka ilmumu tidak akan bermanfaat. Ini ingat ini banyak orang-orang yang salah. Jadi banyak orang-orang yang salah, anaknya di pondok atau dia mungkin datang ke pondok sendiri mau mondok, tapi dia nggak punya kusud, nggak punya tujuan. Hanya untuk supaya anak saya bisa pintar, hanya bisa ngaji, anak saya supaya bisa ngaji, anak saya supaya bisa baca kitab kuning. Tapi tidak ada orang tua punya keinginan agar anak saya bisa mengamalkan ilmu yang diraih, belum ada itu mungkin. Nah ini mulai dari sekarang, kenalkan kepada anak didik kita. Jadi kalau kamu hanya tujuan untuk meraih ilmu, tujuan supaya bisa baca kitab kuning dan lain sebagainya, maka ilmu yang kamu pelajari tidak akan membawa manfaat bagi dirimu. Wa man kharaja ilal ilmi yuridul amal, dan barang siapa yang keluar dari rumah mencari ilmu tapi tujuannya untuk diamal ilmu tadi, nafa'ahu qalilul ilmi, maka walaupun ilmu yang didapat sedikit akan bermanfaat bagi dirinya. Ini ancaman bagi orang-orang yang cari ilmu, terutama ya anak-anak santri. Maka perbaiki niat dari awal dulu, harus punya tujuan. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini, man ta'allamal ilma lil amal, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mengamalkan ilmu yang dia peroleh, kasarahu ilmu, maka ilmunya akan bertambah. Wa man talaba li ghairil amal, dan barang siapa mencari ilmu bukan untuk diamal, zadahul fakhra, maka bertambah kesombongannya. Maka banyak orang-orang ya nyantri makin sombong. Banyak ini. Karena apa? Gak punya dia tujuan. Tujuan mau nyantri itu mau ngapain? Karena dia hanya untuk memperoleh ilmu, tidak ada keniatan untuk diamal, maka yang dapat adalah bukannya ilmunya bertambah, tapi kesombongannya akan bertambah. Walhamdulillah. Oleh karena itu sekali lagi, bagi kita sekarang ini perbaiki daripada niat kita yang dulunya kita belum mengetahui bagaimana supaya ilmu bermanfaat buat kita semua. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan adab di dalam menuntut ilmu. Demikian juga si pengajar pun jangan meninggalkan adab di dalam mengajar. Sebab kadang-kadang orang buka kitab ini dia tidak Fatihah, atau dia pun tidak menghormati kepada muallif kitab tersebut. Main buka aja sudah. Ini nggak punya adab sama pengarang kitab ini, nggak ada berkahnya daripada muallif ini. Oleh karena itu diajarkan oleh Syekh Nawawi mengajarkan kita, kalau kita buka kitab baca, yaitu yang qala al-muallif radhiyallahu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Udah pakai sakinah aja. Itu di muqaddimah sakinah itu. Di muqaddimah sakinah itu qala al-muallif radhiyallahu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Buka itu pakai itu aja sudah. Nggak usah pakai yang lainnya, cukup penghormatan terhadap pengarang kitab ini. Insyaallah akan dapat berkahnya daripada si mu'alif tadi. Tapi kalau tidak, sulit untuk memahami kitab yang beliau maksud. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui, maka kita jadi tahu sudah bahwa di mana Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini memakai firman Allah dengan tujuan dia ingin menyatakan bahwa aku ini mengarang kitab bukan orang aku ajak kepada diriku, akan tetapi orang aku ajak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian
Selanjutnya, Imamul Haddad ini mengarang kitab, pertama tujuannya juga orang-orang yang mau taklim, sama. Jadi tujuan orang-orang yang mau belajar ini punya tujuan. Semua apapun yang kita raih, yang kita lakukan ini harus punya tujuan. Kalau tanpa adanya tujuan maka tidak akan berhasil angan-angan tersebut. Cita-cita tersebut tidak akan berhasil. Walaupun toh kalian mau dakwah harus punya tujuan. Kalian mau dakwah di satu tempat, kalian punya tujuan apa yang akan kalian perbaiki. Jangan cuma bawa kitab, kalian baca kitab, mau diterima silahkan, tidak diterima silahkan. Ini namanya mau pamer kitab itu, bukan mau dakwah. Kalau dia dakwah punya tujuan, punya misi dia, bahwa saya dakwah ke sana tuh ingin memperbaiki lingkungannya, karena di lingkungan tadi adalah penuh dengan riba. Perbaiki ribanya. Di sana penuh kejadian anak tidak hormat kepada orang tuanya. Perbaiki. Di sana lingkungan tersebut banyak orang-orang yang meninggalkan sholat. Perbaiki sholatnya. Di sana banyak orang-orang yang hubungannya antara suami sama istri kurang baik. Perbaiki. Jadi kita punya misi. Tapi kalau kita asal masuk aja, tidak tahu lingkungan yang dibutuhkan apa, maka tidak akan diterima sama mereka. Jadi kalau kita dakwah harus tahu kebutuhan mereka, yang dibutuhkan apa mereka. Kalau dibutuhkan nasi, lapar kasih nasi. Kalau mereka haus kasih air. Jangan mereka udah kenyang kita kasih makan, nggak bakal dimakan itu. Dia nggak haus kita kasih air, nggak bakal diminum. Jadi tujuannya adalah bahwa kita harus punya misi kalau dakwah. Dan kemudian ingat, kalau kita dakwah jangan pernah sekali-kali mengungkap menyinggung penyakitnya. Ingat nih, kalau kita dakwah di lingkungan para peminum, jangan pernah sekali-kali membicarakan masalah khamr. Sebab mereka itu lagi sakit, kalau kita sakiti lagi mereka bertambah jauh sama kita. Jadi kita harus pakai siasat. Nantinya sampai menuju kepada bahwa hukum khamr itu haram, tapi tidak sekaligus mematahkan. Kalau di situ masih banyak riba, jangan kita singgung masalah riba. Sebab mereka lagi sakit, maka kita obati pelan-pelan sampai ribanya nanti hilang. Caranya bagaimana? Caranya yaitu banyakin sedekah, tujukan untuk mereka. Seperti yang saya lakukan, bahwa setiap saya memberikan hidangan kepada ahli majelis, baik malam Senin, malam Kamis, bulanan, ataupun malam pertengahan bulan, itu tidak akan pernah lupa. Saya pasti memberikan hadiah, yaitu kepada para ahli majelis. Itu pasti tanpa diminta. Dan kemudian juga saya minta, yaitu niat saya agar mereka dikabulkan hajatnya. Itu pasti, nggak usah diminta. Pasti itu setiap saya masak, pasti saya niat seperti itu. Saya sudah siap masak apapun yang saya hidangkan buat tamu, yang saya hidangkan buat ahli majelis pengajian, pasti saya niatkan, yaitu pertama jindi, wajadati, wa ami, wa amati, wa khali, wa khalati. Itu pasti. Datu-datuku, kakek-kakekku, kedua orang tuaku, bibiku, adik-adikku, iparku, semuanya ahli majelisku, semuanya saya hadiahkan kepada orang yang pernah aku zalimi, kepada orang yang pernah aku ambil haknya, dan kepada orang yang pernah aku ghibah. Itu semuanya saya kirim semuanya. Dan khusus kepada mereka-mereka yang punya hajat, semoga Allah mempercepat hajatnya. Itu pasti dan tanpa diminta. Jadi gak usah diminta, doakan supaya hajat sampai, gak usah. Tiap saya masak pasti itu. Dan tidak pernah saya tinggalkan itu. Jadi yang merasa memang duduk sebagai ahli majelis ini, dia pasti dapat itu aja. Tanpa diminta, dia pasti dapat. Ini, jadi kalian pun begitu. Kalian kalau masak, niatkan. Umpamanya masak untuk tahlil, niatkan. Ini banyaknya tahlil, tapi nggak niat ya. Tahlil ini kalau umpamanya kalian lihat orang awam itu kalau tahlil, dia kalau tahlil itu niatnya buat bapaknya yang mati itu.
Yang baca buat kakinya itu yang baca doa malah, yang bimbing tahlil malah. Sebetulnya yang punya hajat kasih tahu, ini saya niatkan buat ya kakek saya ini dan sebagainya, khusus kepada orang tuaku. Kalau dia tidak niat, ya nggak dapat apa-apa. Bahkan ada yang nggak niat kalau tahlil. Dia masak untuk tahlil, udah itu aja untuk tahlil bapak. Nggak ada keniatan, aku hadiahnya kepada ibunya, kepada anak-anaknya, saudara-saudaranya, adik-adiknya, dan enggak itu sudah untuk itu aja sudah. Yang baca malah yang mimpin tahlil yang kirim Fatihah. Tapi dia nggak punya niat seperti itu, jadi nggak ada tujuan untuk bikin tahlil. Oleh karena itu sekali lagi, yaitu yang pertama untuk mengarang kita untuk mengajar, Imamul Haddad memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama adalah semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ini pertama. Jadi kalau kalian ngajar, bukan semata-mata ingin jadi guru, tapi kalian semata-mata karena untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ini pertama. Kemudian yang selanjutnya Imamul Haddad di sini juga memberikan bagi para pengajar dan juga dirinya mengatakan semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk meraih janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana janji tersebut diantaranya sudah disebutkan kemarin ya, bahwa di mana bagi para pengajar, para guru itu sampai seluruh makhluk Allah memohonkan ampun kepada Allah. Demikian juga ikan-ikan yang ada di air juga memohonkan ampun. Itu tujuannya. Jadi tujuan kalian mengajar itu tujuan di samping kalian untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, tapi kalian juga punya tujuan yang lain agar mendapatkan yaitu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikatakan di sini alaihi salatu wassalam, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas al-khaira hatta hitan al-ma. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh makhluk mereka semuanya memohonkan ampun kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia, termasuk ikan-ikan yang ada di air. Bukan cuma di laut ini, di air tawar pun mohonkan ampun. Jadi kalau ada hadis yang lain juga dikatakan sampai ikan-ikan yang ada di laut pun memohonkan ampun. Ini bukan cuma ikan di laut, seluruh ikan yang ada di air, mau air tawar, mau air laut, semuanya. Ini kira-kira kalau kita punya niat seperti itu, apa nggak termasuk orang beruntung? Kalau niatnya hanya untuk memperoleh kemewahan, kedudukan, apa artinya? Tapi kalau kita memperoleh daripada pengampunan Allah, luar biasa. Dengan pengampunan Allah, doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengampunan Allah, kita akan merasakan nikmat ketika berzikir kepada Allah. Dengan mendapatkan pengampunan Allah, hati akan menjadikan dan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Jadi yang pertama tadi untuk melaksanakan perintah Allah, yang kedua untuk meraih janji-janji Allah. Dan yang ketiga yaitu Imamul Haddad mengarang kitab ini, dia ingin yaitu kitab ini nanti akan bisa meraih janji-janji Allah yang mana diantara janji Allah yaitu orang yang menyebarkan ilmu, termasuk orang-orang yang menyebarkan ilmu. Ini
orang-orang yang menyebarkan ilmu ini dapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingin Imamul Haddad ini mendapatkan, yaitu sebagai orang-orang yang menyebarkan ilmu. Jadi kalau kalian mengajar pun seperti itu, karena Allah, perintah Allah, kemudian perintah Rasulnya, dan karena ingin meraih janji Allah, dan kemudian juga ingin meraih, yaitu termasuk orang-orang yang menyebarkan ilmu. Dan dikatakan di sini, wa sallallahu alaihi wasallam ajwadukum ba'di rajulun allama ilman wa nasarahu yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dermawan setelah aku. Ini paling dermawan ini, orang yang paling dermawan sudah setelah aku. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mengajarkan orang lain untuk berbuat baik, mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dan dia menyebarkan ilmu. Nanti kelak Allah akan membangkitkan daripada orang tersebut sebagai umat yang satu, umat yang sempurna, maksudnya diaku sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sekali lagi bagi para pengajar, hendaklah pegang daripada apa yang dinasihatkan kepada Imamul Haddad ataupun kepada ulama-ulama yang lainnya. Dan kemudian mulai dari sekarang kita perbaiki niat dulu. Jangan sampai kita ini ngaji ataupun mengajar tapi nggak punya tujuan. Saya ulang sekali lagi supaya ingat, yang pertama adalah kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, harus pakai adab pertama. Yang kedua, harus punya niat yang benar. Yang ketiga, senantiasa mengharap rahmat Allah. Dan yang keempat adalah yaitu punya tujuan. Jadi 4 perkara kalau kita pegang, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang nabi. Tapi kalau 4 perkara nggak kita pegang, paling tidak ini 4 perkara. Ada syarat-syarat yang lain. Kalau 4 perkara ini nggak kita pegang, kita tidak akan memperoleh ilmu yang nabi, atau Allah akan memberi kesulitan, yaitu pada saat kita mengamalkan ilmu yang kita raih. Mudah-mudahan apa yang diajarkan pada malam ini bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wa 'allamna 'allamtana rabbi 'allimna